sesuai ketentuan Allah. Kata Allah, jangan lihat maksiat yang buruk, palingkan. Quran surah ke-24 ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31. Wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihinna. Katakan pada pria-pria, perempuan-perempuan yang beriman, jaga pandangannya, alihkan dari yang buruk. Itu syukur. Saya bersyukur dengan lisan saya. Maka jauhkan dari yang kotor, gibah, ya, mencela. Quran surah 49 ayat 11, ayat 12. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'lukum, jangan bergibah. Jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin. Ya, nikmat dengan harta, syukurnya bagaimana? Zakat, keluarkan zakat. Bahkan kalau perlu, sebelum dikeluarkan, diukur kapan keluarnya. Quran surah ke-9 ayat 103, zakat. Dikeluarkan ke 8 golongan, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau masih ada lebih, infak, Quran surah ke-2 ayat 215. Lebih lagi sedekah, Quran surah ke-2 ayat 264. Boleh, silakan. Ya, jadi itu yang bisa kita maksimalkan. Syukur dengan fisik, ibadah. Salat, ya, maksimalkan. Doa dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau kita tidak melaksanakan kurban, sembelih langsung, apakah tidak apa-apa? Boleh, tidak apa-apa. Karena Nabi, dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib, pernah Nabi meminta Ali bin Abi Thalib menyembelihkan sembelihan Nabi, kurban Nabi. Ya, disembelihkan boleh. Kenapa? Karena banyak sembelihan Nabi. Kurban Nabi bukan 1-2, kadang 100. Ya, Nabi nggak sembelih sendiri. Ada Ali yang menyembelihkan dan sebagian yang lain sembelih. Disah boleh. Cuman saran saya, ketika akan disembelih oleh orang lain, tanyakan kapan disembelihnya. Waktunya kapan? Apakah di Indonesia atau di luar Indonesia? Walaupun kita tidak tahu hewan yang mana, begitu diberitahu jam sekian, hari sekian, pada saat itu langsung menghadap ke kiblat sesuai dengan jamnya, kemudian menghadap ke kiblat berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma tolong terima kurban saya. Ya Allah, mohon jadikan kurban saya berkah, ampuni dosa-dosa saya dan keluarga saya, dan jadikan ini sebagai hujjah saya saat kembali kepadamu. Ya, kalimat Arabnya tadi inni wajjahtu wajhiya lillahi sampai ujungnya, itu hadis sahih. Ustaz, tolong jelaskan mengenai berkurban satu kambing untuk satu keluarga. Apakah yang sudah tidak tinggal bersama bisa ikut sertakan? Lalu bagaimana yang masih berutang? Apakah boleh berkurban? Baik, untuk persoalan satu kambing satu keluarga boleh. Jadi gini, ada persepsi yang agak berbeda di masyarakat dan ini kurang tepat. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang, sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Saya kadang-kadang melihat satu keluarga ini ada 7 orang, 7-7-nya ini kambingnya satu-satu. Nggak perlu. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling. Ini tahun ini si fulan, tahun ini si fulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkurban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Nabi Muhammad SAW. Untuk umatku ya Allah, yang mungkin selama hidup dia nggak pernah kurban. Nabi mewakilinya. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau punya satu bagian, nggak ada untuk satu orang misalnya, tapi cukup untuk semuanya, maka niatkan, ya Allah, ini kurban untuk keluarga saya. Langsung sebutkan namanya. Misal bapak saya namanya Muhammad, sudah meninggal. Saya katakan saya punya uang 2,5 juta, saya beli kambing. Ya Allah, ini kurban atas nama keluarga besar almarhum Bapak Muhammad. Maka ibu saya ikut, kakak saya ikut, adik saya ikut di situ. Ya, jelas ya? Baik. Kalau nggak tinggal serumah, boleh, nggak apa-apa. Ya, Anda dengan saudara nggak tinggal serumah dan yakin keluarga besar, nggak apa-apa. Ya, kalau ada rezeki lebih, silahkan misalnya. Ya, sapi untuk satu keluarga besar. Atau per orang mau diperorangkan, boleh, nggak ada larangan, silahkan. Cuman jangan salah persepsi. Sehingga ada yang digilir. Daripada digilir, mendingan disatukan semua tahun ini. Paham ya? Baik, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis sahih. Terakhir, ada lagi? Oh, ambil yang jauh ya. Silakan Mas. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tapi 2 pertanyaan Ustadz. Baik. Yang pertama adalah tadi dikatakan di awal Ustadz bahwa nanti di akhirat nanti banyak manusia yang menyesali bahwa banyak amalan yang tidak dilakukan. Apakah nanti juga banyak manusia di hadapan Allah itu yang tidak menyesali, artinya malah bersyukur sudah melakukan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tahun lalu Ustadz sudah mengurutkan menurut derajatnya sholat-sholat sunnah. Yang saya tanyakan adalah
terkait puasa sunnah itu menurut derajatnya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik. Pertama tentang penyesalan di hari kiamat. Quran surah ke-75 ayat yang kedua. Ayat pertamanya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Saya bersumpah kata Allah dengan kedahsyatan kejadian hari kiamat. Dan saya bersumpah kata Allah di saat itu banyak orang menyesali dirinya. Dia mencela dirinya, kenapa saya nggak kerjakan itu? Kenapa saya nggak lakukan? Makanya saya sering katakan, kalau orang masuk neraka menyesal, biarkan dia. Tapi kalau masih ada di dunia, kita doakan, kita ajak. Dimohon izinnya teman-teman, kalau diajak sama kawannya, bro ayo sholat yuk, ukhti sholat yuk, jangan marah ya. Itu tandanya sayang, jangan marah. Kalau belum bisa ikut, minimal jangan dicela. Tapi dia sayang dengan Anda, dia sayang. Kalau lagi ngajak ke pengajian, bikin status, gak usah dicela. Tumben kamu soleh sekarang, gak usah, Anda yang rugi. Ya, soleh bukan, saya tetap dude, ya. Cuman saya sayang kamu gitu, aja. Yang menyesal itu nanti, maaf ya, maaf. Dia masuk surga, biasa baca Quran. Ya Allah, kenapa nggak 10 ayat saya bacanya 5 terus? Ya Allah, kenapa nggak 20 saya kok di 10 terus gitu? Karena saat dia masuk surga, temannya yang lebih bagus naik level ke atas. Jadi titipin harta, dia zakat keluar, cuman infak tidak. Temannya rajin infak. Ya Allah, kenapa saya nggak infak dulu ya Allah? Sehingga saya bisa levelnya sama dengan dia. Itu yang dimaksudkan. Ya. Tapi hati-hati, ada juga yang mohon izin, ibadahnya bagus, akhlaknya nggak bagus. Ada, jadi nggak berimbang. Ibadahnya bagus, disebut muflis tuh. Nomor hadis 5611 di hadis Muslim, Abu Hurairah. Nah, jadi dia baik tuh, rajin sholat, rajin puasa, cuman mencela juga senang. Ya, maaf berselisih senang. Ada yang bahkan menumpahkan darah. Tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil pahala salatnya, pahala hajinya, pahala infaknya, diberikan pada siapa? Itu yang dicelaknya, yang dikasarinya, yang kadang-kadang diberikan perlakuan zalimnya, itu diambil semua tuh. Makanya kalau sedang dizalimi, jangan menangis, jangan marah. Karena ada transfer pahala kepada Anda. Dari kehidupan kita, itu senang gitu. Ya dunia itu kecil kok, sederhana. Besok meninggal selesai. Saya tuh kadang suka ngetawain orang-orang kalau sedang ngelihat orang bertarung berselisih. Coba ya, 2 orang berselisih mendapatkan mobil, dua-duanya meninggal, nggak ada yang dapat. Saya tuh bingung, ini kenapa sampai begini sih? Meninggal juga gitu. Ini nggak usah disesali, terus harta itu cuma titipan, kedudukan titipan, tuh diambil juga. Dan kalau sudah wafat, gelarnya nggak ikut. Ya, apa ketika dikuburkan gelarnya ikut? Tidak. Bahkan saya pun sudah Adi Hidayat selesai almarhum, sama semua almarhum. Mantan orang kaya sekabupaten Bekasi. Mantan orang punya kedudukan di Tanah Kusir. Masya Allah. Harap-harap wafat di Tanah Suci, wafat di Tanah Kusir. Oke ya, satu itu. Okay. Dan apakah ada orang bersyukur di luar yang lain? Tidak. Menyesal di yang lain? Tidak. Yang tadi saja. Kemudian amalan sunnah untuk puasa diurutkan berdasarkan prioritasnya. Prioritas yang paling tinggi adalah berdasarkan waktu, mura'atut tauqid, waktu yang jarang muncul. Makanya kalau bersamaan dengan yang sering muncul, yang jarang dahulukan. Misal, Senin Kamis kan sering muncul kan? Tapi kan puasa Asyura, puasa Arafah jarang kan? Makanya ketika Senin Kamis bertepatan dengan Arafah, Arafah hari Kamis, niatkannya Arafahnya, bukan Kamisnya. Tapi berita baiknya, begitu niat Arafah, Kamisnya dituliskan pahalanya sempurna. Walaupun tidak mengerjakannya. Bagi yang rutin, apa hadisnya Ustaz? Al-Bukhari. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau ada orang punya uzur karena sakit atau safar, tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, lalu mengerjakan amalan lain, maka yang rutin tetap dituliskan sempurna walaupun tidak dikerjakan. Akhwat sedang dalam keadaan suci, rajin baca Quran, rajin sholat sunnah, begitu tiba masa haidnya, maka semua amalnya dituliskan pahalanya walaupun tidak mengerjakannya. Alhamdulillah ya ukhti ya, kita dapat pahala walaupun tidak mengerjakan, belum tentu. Ya, kalau saat suci nggak mengerjakan itu, ini nggak dituliskan. Maka cepat kerjakan sebelum datang tiba masa menopause, nanti udah kembali lagi seperti laki-laki. Ya, semoga Allah maafkan kita ampuni dosa kita, memberikan petunjuk kepada kita, menyayangi kita, dan menjadikan kita berkeluarga sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong bantu saudara-saudari kita, ya, ajak. Yang belum baik diajak jadi baik. Yang belum baik jangan merasa belum baik, tidak, bergabung. Karena saat Anda berubah, maka Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah baik jangan merasa menjadi lebih baik, karena boleh jadi itu bisa melahirkan dosa yang menggugurkan semua kebaikan-kebaikan yang telah ditenun. Saya tidak minta banyak dan saya nggak minta apapun. Seperti saya katakan pertemuan lalu, ya, saya mohon jangan berikan apapun. Saya tidak ingin itu. Saya hanya ingin
bahwa saat saya kembali kepada Allah ringan keadaan saya. Saya minta doakan saja dalam setiap sujud, dalam berdoa supaya Allah berkenan mengampuni saya dan keluarga, itu saja. Dan tolong teman-teman, Mas Dimas, Mas Sudir yang lain, jangan kasih amplop, jangan kasih apa-apa ya, saya nggak mau. Ya, bukan karena buta tolong, bukan, saya nggak mau. Ya, saya pengen datang, jadi saya bisa berhujah gini di hadapan Allah saat saya dipanggil. Ya Allah, saya sudah datang, saya sudah terangkan, saya sudah menulis, saya sudah apapun yang saya sudah lakukan, dan saya nggak minta apapun ya Allah. Dan kalau mereka belum mau, saya sudah memberikan apa yang terbaik. Tapi kalau harus dihukum, tolong jangan hukum ya Allah, karena dia saudara saya, dia saudari saya. Mungkin sampai di situ yang bisa saya lakukan. Tapi kalau saya sudah bisa memberikan itu, Anda belum berubah juga, tolong tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi saya mesti menyampaikan. Saya sudah berbuat sepanjang apa yang bisa saya berikan. Dan saya mohon maaf kalau selama ini saya belum bisa mengajar lebih dari apa yang seperti Anda harapkan. Saya minta maaf untuk itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami sangat bermohon kepadamu jika ada satupun di antara kami yang hadir saat ini tengah penuh dengan lumuran dosa, maka jangan biarkan ia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamban illa farajta. Ya Allah, jika ada di antara saudara-saudari kami yang datang dengan kegelisahan di majlis ini, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassarta. Ya Allah, jika di antara ada teman kami saat ini, di keluarganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, ia telah diuji dengan kesulitan, maka mohon ya Allah, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, kami mohon jika ada di antara kami, teman kami, keluarga kami tengah diuji dengan penyakit seberat apapun, mohon ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, kami mohon jika ada di antara kami yang mungkin tengah Engkau uji ya Allah, satu di antara keluarganya, ayahnya atau ibunya telah kembali kepadamu, wafat ya Allah, maka mohon jadikan wafatnya husnul khatimah. Sayangi mereka ya Allah, berikan cahaya di alam kuburnya, dan bimbing kami untuk beramal soleh sehingga dapat memberikan nilai kebaikan untuk keluarga kami ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una. Allahumma ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat yang bisa kami mudah amalkan. Allahumma ya Allah, Allahumma latif kullal asil yatubu ilaik. Ya Allah, kami mohon jika ada kawan kami, kerabat kami, tetangga kami, teman kami, bahkan satu profesi ya Allah, yang masih berbuat maksiat, mohon sentuh hatinya untuk bertobat ya Allah. Kami tidak ingin berpisah dengan mereka ya Allah di hari kiamat. Mohon jangan perdengarkan kepada kami teriakan mereka di hari kiamat. Kami bersatu dengan mereka di dunia, satukan kami di akhirat ya Allah. Bimbing mereka untuk bertobat sebelum wafat ya Allah. Mereka kawan kami ya Allah, mereka ayah kami, mereka ibu kami, mereka tetangga kami, jangan pisahkan kami ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, idza kana hunalika min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina hayatan thayyibah. Ya Allah, kami ingin berubah mulai saat ini. Jika memang ada masa hidup bagi kami, tatapan kami untuk ke depan, mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaumil akhir ayyamina faj'al hadzal yaum ya Allah husnul khatimah. Namun kami mohon ya Allah, jika memang hari ini kami mesti kembali kepadamu, hari ini hari kami wafat, jadikan wafat kami husnul khatimah. Jadikan wafat kami husnul khatimah. Jadikan wafat kami husnul khatimah. Allahumma ya Allah, alhiqna ma'as salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah, kami tidak bisa hidup bersama beliau di dunia, menatapnya di alam mimpi. Maka setidaknya beri kesempatan agar kami bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Satukan kami dengan orang-orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur bersama para nabi. Ya Allah, kami merindukan semuanya. Allahumma laqad da'awna kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'antana. Ya Allah, kami telah meluangkan waktu, tenaga, biaya, datang, belajar, menyimak, mencatat, dan berdoa bermohon kepadamu seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka mohon ya Allah, kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kami telah mengalirkan air mata, mohon jangan sia-siakan air mata kami. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau janjikan, tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.